Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum level kelas 5. Ada kelas Harun Ar-Rasyid, kelas Syalahuddin Al-Ayubi, Zaid bin Sabit, dan tidak lupa kelas Al-Fatih. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Jika keluar rumah, selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, atau juga menjaga jarak ketika di luar rumah. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Isna dalam pembelajaran PAI. Semoga teman-teman tidak bosan dengan pembelajaran daring, dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali di sekolah tercinta kita, SDIT Cahaya Madani. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dengan membaca doa agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman diberikan kemudahan dalam pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin. Oke, masih semangat teman-teman? Ya, teman-teman jangan lupa di rumah amalan yaumiyah tetap terjaga. Kalau perlu ditingkatkan lagi. Tidak hanya amal surat, duha, tahajud, saum sunnah, amalan life skill yang menilai ibadah, tapi selalu menjaga konsisten dengan kebaikan-kebaikan, terutama tilawah Al-Quran dan menambah hafalannya. Oke teman-teman, untuk kali ini di pembelajaran PAI kita akan belajar tentang hidup sederhana. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau yang sungguh luar biasa dalam hidup kesederhanaannya. Hidup sederhana itu bukan berarti kita termasuk orang-orang yang miskin, tetapi kita melakukan sesuatu sesuai kebutuhan. Oke, harapan dari Ustazah Isna dan harapan dari pembelajaran ini, teman-teman, setelah mengetahui materi tentang hidup sederhana, teman-teman yang solih-solihah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga teman-teman dapat mengambil contoh-contoh dari hidup sederhana dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang solih-solihah, hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, tetapi juga dia tidak kikir. Hidup sederhana juga bukan berarti hidup yang boros atau berlebihan. Hidup sederhana termasuk dalam perintah Allah. Dengan begitu, ketika kita melakukan sesuatu dengan tuntunan yang ajarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai pahala kebaikan buat diri kita. Teman-teman yang solih-solihah, hidup sederhana itu selalu disayangi oleh Allah. Kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah yang mana beliau aja tidurnya dengan beralaskan tikar. Bukan berarti kita sekarang harus beralaskan tikar. Saat ini kita diberikan kasur, ya kita nikmati dengan kasur yang ada di rumah kita. Dengan adanya spring bed, ya kita nikmati dengan spring bed yang ada di tempat kita. Hidup sederhana berarti spring bednya tidak melebihi dari kapasitas anggota keluarga kita. Kalau kita tidurnya sendiri, ya spring bed kita sendiri. Jangan sampai ada spring bed yang tidak digunakan berada di rumah kita. Itu termasuk hal-hal yang berlebihan ya teman-teman. Rasulullah juga selalu makan secukupnya, tidak berlebihan. Itu termasuk pola hidup sederhana. Sama juga dengan teman-teman. Ketika teman-teman ingin jajan, ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat itu. Jangan teman-teman menghabiskan uang jajan sampai 20.000 dalam sehari. Itu termasuk yang berlebihan kalau teman-teman memakai uang 10.000 dalam sehari. Cukup jika memang perlu hari itu tidak jajan, itu juga termasuk dari perilaku hidup sederhana teman-teman. Jadi hidup sederhana itu maknanya tidak berlebihan, tidak boros, tapi juga tidak kikir ya teman-teman. Teman-teman tahu apa itu kikir? Kikir itu pelit. Nah, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus berbagi, kita harus ketika berbagi juga ya sesuai dengan kebutuhan, tidak berbagi yang berlebih-lebihan. Ya teman-teman,
Perintah untuk hidup sederhana ini ada dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Ini adalah salah satu dalil perintah di mana kita harus hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan juga teman-teman masih bisa berbagi, karena hidup sederhana itu bukan berarti kita menjadi orang-orang yang miskin. Manfaat dari hidup sederhana, yang pertama, teman-teman dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman juga termasuk orang-orang yang mampu melawan nafsu syaitan, karena dengan kita bisa menahan diri dari godaan syaitan, maka itu termasuk dalam orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Hidup sederhana juga manfaatnya adalah kita tidak ingin memiliki harta orang lain, karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hidup sederhana juga membuat kita menjadi seorang yang bahagia, nyaman, tidak merasa was-was atau kekurangan. Dengan hidup sederhana, diantaranya kita bisa menabung. Jadi hal-hal yang uang itu berlebihan, nikmat itu berlebihan yang kita dapat kita sisihkan untuk ditabung ataupun untuk sedekah yang bisa menghasilkan pahala, dan justru dengan sedekah pahala kita akan berlipat ganda. Oke teman-teman, selanjutnya lawan dari sederhana adalah boros. Dan boros ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena boros itu berlebihan, dan boros itu termasuk temannya syaitan atau saudaranya syaitan. Hal ini ada di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jika kita ingin disayang Allah, jika kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka kita menjalankan apa yang sudah ada di dalam firman-firman Allah. Jika boros itu sudah jelas di dalam Al-Quran adalah saudaranya setan, maka sebaik-baiknya sejauh mungkin kita menghindari dari perbuatan boros tersebut. Inilah materi untuk kali ini. Semoga teman-teman dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi dari kebersamaan kita, pembelajaran lewat jarak jauh. Semoga tidak mengurangi juga semangat teman-teman dalam belajar menuntut ilmu, meliterasi materi-materi PAI. Tidak harus dari Ustazah Isna. Teman-teman bisa browsing di YouTube atau Google yang bisa menambah pengetahuan buat teman-teman semua. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman baca di dalam modul, tugas juga dikerjakan di dalam modul. Ustazah akan menanti kapan teman-teman sempat untuk mengumpulkan tugasnya. Yang penting nanti di akhir semester tugas dari PAI sudah teman-teman lakukan semua ya. Semangat! Oke, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah-salah kata, Ustazah mohon ampun. Mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran PAI kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran yang sama dengan materi yang berbeda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.